Kita masih menunggu dokter. Oh iya, Halo, selamat ya, siang. Mbak. Selamat siang, Mbak Cika. Wah, jadi kita akan memberikan informasi mengenai low back pain. Namun, di sini mungkin ada yang belum kenalan sama dokter kita kali ini karena memang Sehatku berkolaborasi secara langsung dengan serial ortopedi. Begitu ya, dokter ya? Ya, betul, Mbak Cika. Ini adalah salah satu dokter yang memang berada di serial ortopedi ini. Bersama saya hari ini ada Dokter Fahri. Dokter Fahri, apa kabar? Baik, Mbak. Gimana kabarnya nih? Baik juga tentunya dokter. Ya, Dokter, lagi sibuk ya, apa sekarang? Kelihatannya dari kemarin jadwalnya cukup padat ya ketika kita mau technical meeting nih. ya, lumayan karena biasa jadwal praktek, tindakan di Hmm, rame ya jadwalnya ya. Untuk informasi dalamnya. juga nih, kalau misalnya keluarga sehatku mau diskusi atau pengen konsultasi, bisa banget di-follow juga di serial ortopedi, karena serial ortopedi ini cukup spesifik ya dokternya untuk membahas seputar kesehatan tulang dan juga otot. Begitu dokter ya? Iya, betul, Mbak. Betul sekali. Iya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama nih dokter. Ini ngomong-ngomong, ternyata udah mulai antusias, sudah banyak banget yang join. Kalau bisa kita lihat sejak pandemik ini banyak banget yang punya hobi baru ya dok ya. Iya, betul. Kalau dokter hobi barunya apa nih dok sejak pandemik atau masih sama dengan hobi yang lama? Ya, memang kalau saya rata-rata masih masih sama, olahraga juga, sepedaan juga, berenang juga. Oh gitu. Wah, ini berarti dokter kena virus baru, virus pedahan dok, bukan corona ya, jangan sampai ya. Virus baru, Iya, karena lagi rame banget di mana-mana ya dok ya. Kalau misalnya aku iya, lihat-lihat di jalan, jadi hobi baru tuh nggak cuman bercocok tanam. Kalau kita lihat nih di Instagram, di media sosial, ada juga yang punya peliharaan baru. Sekarang sepedahan, olahraga yang lagi gencar-gencarnya digeluti. Nah, ngomong-ngomong tentang sepedahan nih dok, kan ada beberapa olahraga yang menimbulkan apa ya namanya penyakit-penyakit baru ya, atau misalnya menimbulkan cedera pada tulang, tulang otot. Nah kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai nyeri punggung bawah. Dok, boleh gak sih dijelasin biar kita satu persepsi mengenai low back pain ini sebetulnya apa sih? oke. Sebenarnya memang kalau sepedahan ini merupakan olahraga yang bagus ya sebenarnya ya. Apalagi pada zaman sekarang bisa untuk meningkatkan Mhm. imun juga, untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, cuman memang pada beberapa sisi, terutama kalau yang misalkan sepedaannya sering atau tipe-tipe sepeda tertentu, terkadang bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Dan Mhm. memang saya lihat datanya terutama mungkin pada yang pesepeda profesional bahkan bisa sampai 50% pernah mengalami nyeri punggung bawah. Nah, Hmm. mungkin kembali lagi pertanyaannya nyeri punggung bawah itu gimana kan gitu. Mhm. Sebenarnya nyeri nyeri punggung bawah itu kalau misalkan kita lihat punggung kita itu ada yang namanya daerah punggung, kemudian ada daerah Mhm. pinggang, itu yang bahasa medisnya daerah lumbal ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan daerah lumbal ini atau nyeri punggung bawah ini yang berkaitan sebenarnya dengan sepedaan ini. Walaupun memang sebenarnya penyebab nyeri punggung bawah itu banyak, bukan hanya Mhm. sepedaan, cuman memang ya sepedaan bisa menjadi salah satunya. Begitu Oke. kira-kira. Kalau penyebab khususnya nih dok dari nyeri punggung belakang biasanya tuh apa dok? Yang paling penyebab nyeri Paling punggung bawah sering? itu banyak. Cuman kalau Mhm. yang paling sering biasanya berkaitan dengan postur, mulai dari postur Hmm. duduk, dan postur pada saat mengangkat beban atau kegiatannya sering mengangkat beban. Nah, itu sering menyebabkan nyeri punggung bawah pada Mhm. usia muda. Kalau misalkan Hmm. pada usia tua, biasanya yang paling sering itu ya proses pengapuran atau degeneratif. Nah, itu sering menyebabkan nyeri punggung bawah. Ini Walaupun ya bisa, gimana dok? ya Walaupun? Ya, walaupun sebenarnya nyeri punggung bawah ini kalau kita lihat angka kejadiannya sering. Bisa 80% dari kita pernah mengalami nyeri punggung bawah. Walaupun sebenarnya nyeri punggung bawahnya ini
relatif ringan. Artinya di bawah 3 hari sudah hilang. Artinya dia tidak sampai menahun, tidak sampai berbulan-bulan maupun berminggu-minggu sebenarnya. Oke, tapi ada beberapa kasus nyeri punggung bawah ini berlangsung secara lama terus-menerus. Apakah itu memiliki bahaya yang cukup besar atau memang itu kejadian yang cukup biasa gitu, Dok? Nah, memang kalau misalkan nyeri punggung bawah yang bersifat kronis atau yang seperti Mbak Cika bilang tadi yang menahun tadi, ya memang itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan sebenarnya masalahnya di mana. Kalau khusus hubungan dengan sepedaan ini biasanya masalahnya berkaitan dengan otot yang relatif sebenarnya relatif ringan sebenarnya masalahnya. Begitu. Nah, mungkinkah memang karena gayanya atau cara bersepedanya itu salah atau bagaimana sebetulnya, Dok? Karena kan banyak yang belum tahu nih aturan-aturan yang tepat berolahraga, terus memang posisi posturnya gitu. Itu sebetulnya postur yang baik dalam bersepeda itu seperti apa sih, Dok? Ya, mungkin gambarannya sekilas bahwa sebenarnya yang sering membuat nyeri punggung bawah pada pesepeda ini yaitu posisi yang terlalu membungkuk sebenarnya. Posisi yang Jadi terlalu membungkuk, oke. posisi yang terlalu membungkuk menyebabkan tarikan atau kekakuan pada otot punggung kita yang harusnya posisinya lebih tegak. Nah, kalau misalkan yang jarak sebentar mungkin tidak terlalu masalah, tidak terlalu problem. Cuman kalau misalkan dalam jarak jauh dan kemudian berulang-ulang dalam posisi yang terlalu membungkuk seperti itu, kemudian kita hubungkan lagi dengan jauhnya antara jarak stang pengendali disebut dengan jok kursinya. Nah, itu membuat kita semakin membungkuk. Nah, itu ya sebenarnya yang bisa menyebabkan nyeri punggung bawah pada pesepeda itu. Jadi memang idealnya yaitu posisinya jangan terlalu membungkuk untuk pesepeda, kemudian jarak stang dengan kursinya pun sebenarnya harus diperhatikan juga supaya intinya sih supaya posisi badan menjadi tidak terlalu membungkuk ke depan. Oke. Nah, ketika kita mengetahui nih, Dok, oh ternyata saya sedang mengalami low back pain. Ciri-cirinya tuh seperti apa? Nah, seperti yang kita diskusikan tadi, sebenarnya low back pain itu nyeri punggung di area bawah. Artinya yang punggung yang bagian di daerah pinggang ya. Jadi sebenarnya nyerinya berpusat di situ. Jadi kalau misalkan kita dalam posisi bergerak sakit, kemudian pada saat kita posisi berdiri sakit, nah itu sudah merupakan tanda-tanda nyeri punggung bawah. Nah, walaupun pada sebagian besar kasus biasanya dalam 1-2 hari biasanya dia sudah relief atau hilang gitu. Nah, cuman kalau dalam waktu seminggu belum ada perubahan, nah ini mungkin perlu diperhatikan atau perlu mencari opinian penyebabnya apa gitu. Oke. Nah, bisa menjadi kelanjutan berarti ya, Dok ya, low back pain ini kalau udah seminggu, terus continue dan lain sebagainya. Iya. Oke. Nah, ini akan menjadi pertanyaan dan juga jawaban yang ditunggu-tunggu. Cara mengatasinya seperti apa, Dok? Karena kan timbul berbagai persepsi dan juga asumsi, oh mungkin akan sehat dengan sendirinya. Atau oke, saya stretching aja atau saya lanjut olahraga aja. Sebetulnya bagaimana pemulihan yang tepat dalam menangani low back pain ini, Dok? Ya, nah low back pain ini sebenarnya memang kalau misalkan sesekali terjadi mungkin tidak terlalu masalah, cuman bakalan sangat mengganggu kalau dia sering muncul, kemudian munculnya dalam waktu yang lama. Nah memang kalau khusus untuk pesepeda, otomatis memang kita perbaikin mulai dari cara duduk, kemudian ada namanya bicycle fit, mulai dari pengukuran setang sepedanya yang ideal lah. Jadi tidak perlu terlalu mendetail. Maksud saya yang penting dia posisinya relax, kemudian tidak terlalu membungkuk ke depan. Kemudian kedua sebenarnya kalau memang niat untuk menjadikan sepeda ini salah satu olahraga rutin, memang disarankan juga jangan dilupakan untuk melatih otot punggung dengan exercise lainnya. Contohnya bisa dengan berenang,
Jadi kemudian juga bisa dengan latihan core otot punggung banyak ya, bisa dengan plank seperti itu yang dilakukan rutin. Jadi walaupun kita posisi dalam pesepeda itu sedikit membungkuk, nah dia tidak gampang terjadi nyeri tadi. Oke, berarti kalau udah Sebenarnya, ngerasa, gimana dok? jadi sebenarnya itu latihan-latihan ringan yang bisa kita lakukan sebenarnya. Oke, jadi kalau udah ngerasa lagi, wah ini ciri-ciri saya terkena low back pain, coba istirahat dulu, diredakan dulu gitu ya dok ya, jangan terlalu dipaksakan ya, sehingga pemulihannya lebih cepat. Nah, sebenarnya kita banyak banget nih dok yang join, banyak banget yang kasih-kasih pertanyaan juga. Cuman kemarin pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah lumayan banyak tampung ada di Instagramnya Iya, Serial Ortopedia dok ya. Itu membludak sekali iya, sampai 30 lebih pertanyaannya ya dok ya. iya. Dokter pernah nggak mengalami low back pain sebetulnya? Kalau nyeri punggung ringan pernah, Oh ya, pernah. ya, Mm-mm. terutama berkaitan menyetir dalam dalam jarak jauh. Makanya itu Ah, saya mm-mm. sampai tadi bahwa memang 80% manusia biasanya pernah mengalami low back pain, walaupun rata-rata 90%-nya itu dari 80% tadi yaitu rata-rata low back pain ringan yang berkaitan dengan nyeri otot, kemudian berkaitan dengan postur itu tadi. Oke, dok, berarti penyebab low back pain tidak hanya bersepeda. Bisa karena duduk terlalu lama, menyetir jarak jauh. Seperti itu ya dok ya? Iya. Apalagi biasanya dok penyebab low back pain selain hal-hal yang kita lakukan terus-menerus? Nah, yang perlu memang salah satu yang paling sering yaitu seperti kita berkaitan dengan postur ya. Misalkan duduk terlalu lama dengan postur yang salah. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri nyeri punggung bawah sebenarnya. Tapi kalau misalkan posturnya benar, kemudian duduk terlalu lama juga tidak terlalu masalah sebenarnya. Oke. Kemudian Mm-mm. membawa kebiasaan untuk mengangkat beban dalam dalam posisi yang salah juga resiko untuk terjadinya nyeri punggung bawah. Biasanya rata-rata kalau misalkan pada usia muda yang paling sering itu di samping memang contohnya kalau misalkan pada usia tua karena pengapuran tadi. Berat badan mempengaruhi dok? Berat badan juga sangat mempengaruhi pada nyeri punggung bawah. Oke, kita akan bergeser sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung nih dokter dan seluruh Iya, keluarga sehatku yang kemarin berada di Instagram Serial Ortopedi. Nah, mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan pertanyaan yang satu ini. Sakit pinggang bersepeda itu sama tidak dengan sakit pinggang menggunakan sepatu hak tinggi? Nah, sama nggak dok jenisnya atau memang sama-sama sakit pinggang, cuman beda kriterianya? Gimana nih dokter? jadi ini memang kalau misalkan kita bilang sama, relatif sama sebenarnya. Karena memang kalau misalkan pada pesepeda tadi, akibat posisi terlalu membungkuk, akibatnya terjadi tarikan pada otot punggung bawah kita. Sama dengan pada pengguna sepatu hak tinggi, mungkin pada yang sering ya, kalau kalau misalkan sekali-sekali mungkin tidak tidak terlalu menjadi masalah. Cuman kalau kalau misalkan sering, otomatis karena sepatu hak tinggi itu tadi ada perubahan titik keseimbangan tulang belakang kita. Akibat perubahan titik keseimbangan tadi menyebabkan otot punggung bawah kita menjadi kerjanya menjadi lebih keras. Nah, itu kadang yang juga sering menyebabkan terjadinya nyeri nyeri punggung. Oke, terjawab pertanyaannya ya. Ada pula ini Ya, sebenarnya penjelasan panjang tadi sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dok, kalau yang satu ini kasusnya itu dikarenakan memang setiap hari berada di depan monitor. Nah, iya. berada di depan monitor juga memang menyebabkan sakit punggung ya. Olahraga yang tepat dok untuk mereka yang memiliki aktivitas yang cukup pasif itu apa dok? Kalau tadi kan disebutkan bersepeda. Tapi, sorry, yang tadi disebutkan adalah berenang gitu ya dok ya. Tapi kan mungkin dengan batasan-batasan waktu yang cukup padat, olahraga-olahraga ringan apa dok yang biasanya dianjurkan? Ya, jadi memang kalau misalkan pekerja yang sering duduk di depan komputer dalam waktu yang lama itu memang sering datang ke praktek saya juga dengan keluhan punggung ya sebenarnya.
Memang ini rata-rata sebenarnya biasanya disebabkan yang duduknya terlalu membungkuk, kemudian duduknya Mm-mm. sedikit dalam waktu yang lama. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan, ya mungkin sudah berlangsung bertahun-tahun juga. Jadinya ini salah satu yang menyebabkan sebenarnya terjadi nyeri punggung bawah. Sebenarnya yang pertama yang bisa dilakukan ialah perbaikan postur dulu sebenarnya. Perbaikan postur artinya cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar, kemudian Mm. kemudian biasanya kalau misalkan duduk dalam waktu yang lama, misalkan lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam, biasanya juga disarankan untuk melakukan stretching sebentar. Jadi Oke. berdiri, badan, jadi otot menjadi tidak kaku. Kemudian kalau kalau misalkan membuat untuk latihan otot punggung, untuk melatih punggung kita sebenarnya banyak sekali selain berenang ya. Berenang merupakan salah satu yang paling bagus. Jadi selain itu juga bisa seperti tadi, seperti mungkin pilates atau mungkin plank yang pelatihan otot core kita juga bisa dilakukan sebenarnya. Oke, ini bertepatan dengan postur. Memang postur duduk yang tepat itu seperti apa sih, Dok? Saya jadi penasaran, jangan-jangan selama ini postur Ya, duduk saya juga salah ya. gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang sebenarnya punggung kita itu sudah ada lengkungannya sendiri ya. Kalau misalkan dia punggung bawah itu sebenarnya dia lengkungnya agak ke belakang. Nah ini mungkin kalau saya liatin di sini mungkin agak sulit ya gambarnya. Paling Agak nanti susah. kalau di serial ortopedi juga ada Ada, oke. gambar-gambar postur duduk yang baik, kemudian latihan core yang bisa dilakukan praktis yang bisa dilakukan di rumah juga bisa dipantau dari sana. Wow, ini boleh deh ya. Berarti seluruh keluarga sehatku ataupun teman-teman yang lagi join di sini, dicek dulu Instagramnya Serial Ortopedi, sekaligus di-follow. Dokter, tadi kita bahas mengenai berat badan. Nah, ini pas Ya, banget nih ada yang tanya, Dok. Emang alasan berat badan mempengaruhi dari low back pain itu apa sebetulnya? ya, otomatis memang kalau misalkan kita melihat distribusi berat badan kita ya dari atas sampai Ya? bawah, yang memang distribusi yang terkena paling banyak yaitu daerah lumbal atau punggung bawah tadi, kemudian daerah pinggul, kemudian daerah lutut. Nah, memang otomatis kalau misalkan kita bebannya misalkan dia dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan berat badan kita, misalkan kita dengan berat badan 90 di atas 100 kilogram atau 90 kilogram lebih. Nah, otomatis beban yang dia terima untuk punggung bawah itu juga semakin banyak. Di mana sebenarnya punggung bawah kita itu sebenarnya terdiri selain dari otot ada tulang, kemudian ada Oke. juga namanya untuk shock absorbernya juga ada yang namanya bantalan atau diskusnya tadi. Nah ini sebenarnya kalau misalkan beban beban kita bayangkan aja dalam waktu mungkin 10 tahun, 20 tahun kita dengan beban yang terlalu berat, otomatis ya memang organ-organ tubuh kita ya otomatis ya mengalami penurunan fungsi jadinya kan. Hmm. Bukan Begitu. hanya beban berat badan ya, Dok ya. Ini pas sekali nih pertanyaannya juga bersangkutan. Untuk dunia nyata Tanti ya, ini Instagramnya ya. Ya, Nyeri punggung ya. gara-gara angkat keponakan, beratnya 40 kilogram. Apakah baik-baik aja, Dok? Udah 3 hari, tapi belum mengalami ciri-ciri dari low back pain sebetulnya. Bagaimana nih, Dok, komentarnya? Ya, biasanya mungkin biasanya kita kan kalau ngangkat beban yang terlalu berat itu ya dari posisi membungkuk langsung berdiri. Nah, memang itu beban yang ke tulang belakang kita ataupun ke bantalan dia menjadi berlebih. Nah, biasanya di situ penyebab radangnya atau nyerinya. Cuman kalau sebenarnya kalau dalam waktu 3 hari, seminggu dia sudah menghilang, sebenarnya tidak perlu khawatir. Kecuali memang kalau misalkan dia berlama-lama dan terus-terusan muncul lagi, nah itu mungkin yang perlu kita periksakan. Oke, jadi nggak usah worry ya Terlalu kalau misalnya belum ada tanda-tandanya ya, Dok ya. ya. Nah, pertanyaan bagus juga nih, Dok, dari _Ayunas. Dok, nyeri punggung bawah apakah diartikan dengan syaraf kejepit? Sama nggak nih, Dok nih? Ini juga banyak sekali asumsi-asumsi dari masyarakat mengenai nyeri tulang punggung bawah dan juga syaraf kejepit. Nah, kalau memang saraf kejepit itu dia bisa dikatakan efek lanjutan ya dari nyeri punggung Hmm. bawah. Jadi memang kalau saraf
kalau saraf kejepit itu ya dia memang jatuhnya lebih kasus yang lebih lanjut atau kasus yang lebih parah. Karena Oke. dan itu biasanya ditandai dengan seperti kesemutan pada kaki, kemudian dia jalannya tidak bisa jauh, dan nyeri menjalar dari pinggang ke kaki. Nah, itu suatu tanda-tanda dari saraf terjepit. Nah, memang kalau misalkan sudah sampai ke tahap itu, ya memang idealnya diperiksakan. Oke, wah banyak sekali informasinya. Saya dari yang kurang paham sampai paham betul ya dokter ya. Ternyata banyak sekali kasus-kasus penyebab dari low back pain ini ya dok ya. Ya, sebenarnya penderitanya banyak. Nah dok, ini sebetulnya kita harus usai sesaat lagi karena takut live-nya nggak tersimpan. Apa yang ingin dokter sampaikan untuk keluarga sehatku yang sedang bergabung saat ini mengenai kasus low back pain ini? Ya, sebenarnya low back pain atau nyeri punggung bawah merupakan penyakit yang bisa dihindarin dan eh, dan bisa dihindari dengan apa namanya dengan tindakan-tindakan yang sederhana dan pencegahan-pencegahan yang sederhana. Oke, tips and triknya dok, kalau misalnya lagi terkena low back pain, terus pengen Ya, cepat-cepat pulih, terus langsung panik, itu gimana dok kira-kira? ya memang kalau misalkan dia low back pain-nya baru kejadian dan Mm-mm. memang masih di bawah 3 hari, ya mungkin tidak perlu terlalu panik ya, cukup dengan stretching, relax, kemudian melakukan pembenaran postur, biasanya udah oke. Nah, cuman kalau misalkan yang dalam jangka waktu kronik, nah mungkin bisa dicoba untuk melakukan latihan-latihan penguatan otot punggung, seperti plank, kemudian atau berenang. Nah, itu bisa dilakukan pertama. Rata-rata di 70-80% kasus rata-rata membaik kok. Membaik. Ya, Biasanya terjadi di usia berapa sih dok? Rata-rata paling besar rentan yang terkena low back pain ini pada usia berapa dok? di usia aktif. Berarti memang yang paling sering di umur 20-an sampai degeneratif umur 60-an paling sering. Oke, jadi nggak masalah ya kalau terkena low back pain, jangan panik, jangan khawatir. Yang penting kita perbaiki lagi pola aktivitasnya, gaya hidupnya. Jangan lupa untuk olahraga-olahraga kecil. Dokter lagi aktif olahraga apa selain bersepeda, dokter? Oh, saya biasanya berenang aja sih. Oh, atlet berenang ya, Ya, dok ya? Biar postur tubuhnya tetap bagus, ya, terjaga. Begitu ya, dokter ya? ya, kira-kira gitu. Baik. Setelah ini akan ada aktivitas apa lagi, dokter? Sibuk atau bagaimana? Harus ada aktif atau memang menghabiskan waktu dengan keluarga? Ya, paling dengan keluarga saja. Oke, kalau gitu dokter terima kasih banyak. Luar biasa sekali informasi-informasinya. Ini dari Sama-sama. serial ortopedi. Mungkin seluruh sahabat sehat di sini yang mau berdiskusi lagi mengenai apa namanya low back pain dan lain sebagainya, bisa langsung di-follow dulu di Instagramnya di serial ortopedi seperti itu ya dokter ya. Bisa konsultasi via apa aja dokter? Via WA atau langsung juga bisa. Di DM juga bisa ya dokter ya. Nanti bikin praktek janjian sama dokter ya. Betul, Seperti itu betul. ya, teman-teman ya. Ya, Baik, ya, dokter sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. ya, Sampai bertemu lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama Sehatku. Yang nantinya oke. tentunya informasi ini akan kita save agar teman-teman di sini bisa menyimak lebih dalam lagi. Yang tadi kita sudah bahas penyebab, lalu apa saja cara-cara untuk menanggulanginya gitu ya dok ya. Terima kasih banyak Ya, dokter. ya. Sampai bertemu lagi. Baik, dan seluruh teman-teman sehatku tentunya jangan lupa kami juga memiliki fitur chat dokter, yang dimana fitur chat dokter ini Anda bisa langsung berkonsultasi dan juga menjadwalkan langsung. Dan tentunya kita akan bertemu lagi di live selanjutnya dengan tema-tema.